Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dulur El Victor dimanapun Anda berada, jumpa lagi dengan saya. Kemarin mohon maaf untuk Jumat kemarin off karena ada acara di luar. Baik, untuk malam hari ini kita akan membahas tentang pertemuan Nabi dengan Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid. Jadi saya ulas sedikit apa yang sebelumnya saya sampaikan, bahwa menginjak usia 20 tahun Nabi ini sudah mendapatkan kepercayaan penuh dari penduduk Mekah untuk membawa barang dagangannya. Jadi tidak hanya barang dagangan, tetapi ketika mereka ini bepergian keluar kota dengan waktu yang cukup lama, maka kemudian mereka menitipkan barang-barangnya kepada Nabi. Sebab mereka yakin bahwa tempat penitipan yang paling aman adalah di rumah Nabi. Masya Allah. Maka dari situlah Nabi kemudian mendapatkan julukan atau gelar Al-Amin, ya betul Mas Farid. Al-Amin, yang artinya adalah orang yang dapat dipercaya. Nah, perlu kita ketahui bersama bahwa kebiasaan orang-orang Mekah itu, yang kebiasaan menitipkan barang kepada Nabi itu berlanjut sampai Nabi diangkat menjadi seorang Rasul. Sehingga ketika beliau mau hijrah, jadi hijrah yang terakhir itu adalah Nabi dengan Sayyidina Abu Bakar. Nah, yang paling terakhir adalah Sayyidina Ali. Karena Sayyidina Ali ini ada tugas khusus. Masih ingat barangkali Mas Farid kemarin tugasnya Sayyidina Ali itu mengembalikan barang. Ya. Jadi barang-barang itu di rumah Nabi masih banyak. Jadi ini suatu keanehan. Mereka percaya kepada Nabi tapi tidak percaya kepada kerasulan Nabi. Nah, akhirnya kemudian Sayyidina Ali ini diberi tugas khusus sebelum menyusul ke Madinah, yaitu mengembalikan barang-barang orang Mekah yang dititipkan kepada Nabi. Masya Allah. Dan waktu pengembalian itu sampai 3 hari, Mas Bari. Berarti kan banyak barangnya. Masya Allah. Ini salah satu daripada sifat amanah Nabi. Kan bisa jadi kalau orang biasa gitu, kenapa dikembalikan? Orangnya saja memusuhi saya kok. Tinggal saja biar diambil sendiri kan gitu. Tapi inilah Nabi. Walaupun dengan musuh tetap bersifat amanah. Masya Allah. Nah, sekarang kita akan membahas kemarin kita telah sampai pada perdagangan yang dilakukan oleh Nabi. Bagaimana model perdagangan yang dilakukan oleh Nabi sehingga beliau sukses. Dalam buku marketing Muhammad dijelaskan bahwa Nabi Muhammad itu melakukan yang pertama adalah segmentasi. Jadi barangnya ini untuk siapa, untuk kalangan mana kan gitu, segmentasi namanya. Kemudian targeting, yang ditarget siapa. Lalu positioning. Ya, positioning ini berarti kalau saya jualan ini itu tempat yang paling tepat di mana? Nah, Masya Allah. Kalau jualan pentol jangan di tempat kantor orang dewasa, ya. Harus di sekolah-sekolahan. Itu maksudnya positioning dia. Jadi beliau melakukan segmentasi, targeting dan positioning yang sangat baik. Jadi beliau memahami setiap karakter kota dan beliau membawa barang dagangan yang sesuai dengan kebutuhan kota tersebut. Jadi dalam perjalanan dagang itu Mas Bari, kalau kafilah-kafilah yang lainnya itu berdagang dari Makkah ke Syam, kalau barangnya habis kemudian mereka mengambil barang dari Syam langsung dibawa ke Mekah. Tetapi Nabi ini tidak begitu. Beliau mengadakan segmentasi, targeting dan positioning. Jadi setiap melewati kota, maka beliau akan mengidentifikasi apa yang dibutuhkan di kota itu.
Iya betul. Terus begitu. Sehingga nanti kalau kembali, maka beliau kemudian membawa barang-barang yang dibutuhkan oleh kota nomor pertama misalnya yang disinggahi. Lalu kota yang kedua yang disinggahi butuh apa? Dibawakan lagi kulaan di situ dan seterusnya. Inilah yang akhirnya kemudian keuntungannya menjadi berlipat-lipat. Sebab ya itu tadi ya, di sini dagang, di sini dagang, di sini dagang. Seperti multi level gitu. Berkelipatan-kelipatan gitu. Masya Allah. Itulah yang dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Jadi beliau juga menyasar semua lapisan masyarakat. Dari mulai budak, yang dibutuhkan budak itu apa? Dipenuhi. Hingga penguasa atau raja. Dan beliau mampu memposisikan diri tanpa mengecewakan siapapun. Nah, ini yang sulit dimiliki oleh orang lain. Jadi kalau dagangnya di mall misalnya ya, itu kemudian ada orang yang kelihatannya dari desa, itu pasti pelayanannya beda. Tetapi Nabi tidak begitu. Nabi semuanya dilayani. Masya Allah. Nah kemudian Nabi juga dikenal dengan kreatif dalam berdagang. Lalu menjalin silaturahim dengan para pelanggan dan para yang partner itu ya, partner bisnis itu atau jaringan. Masya Allah. Kemudian beliau juga jujur dalam menjelaskan kualitas barang yang beliau jual. Jadi menolak praktek curang. Nah ini sulit bagi kita ya, kadang-kadang ya. Masya Allah. Kemudian Nabi juga pernah melarang bahwa janganlah kamu itu menyaingi penjual saudaramu. Menyaingi penjualan saudaramu. Maksudnya begini, kalau biasanya pasaran barang ini 10.000, ya jangan menjual 8.000. Nanti kasihan saudaramu. Kira-kira begitu yang disampaikan oleh Nabi ini. Jadi Nabi tidak pernah begitu. Ya, kalau misalnya pasarannya 10.000 ya 10.000. Cuma dengan persuasif dan kalimat-kalimat yang menarik. Kira-kira begitu. Masya Allah. Nah, selain itu Mas Barin, Nabi juga sangat memegang prinsip tidak menipu. Jadi jangan sekali-kali menipu. Itu kalau ada yang tahu kemudian sudah sekali itu saja mereka akan berhubungan dengan kita. Setelah itu tidak sama sekali. Kemudian tidak bersumpah secara berlebihan. Jadi kadang-kadang untuk meyakinkan pembeli itu ada penjual yang sampai bersumpah tetapi sumpahnya berlebihan. Demi Allah saya kulakan di sana itu segini, misalnya gitu. Walaupun itu benar sumpahnya tapi tidak boleh berlebihan. Sebab orang bersumpah itu menandakan bahwa dia tidak begitu dipercaya. Betul kan ya? Masya Allah. Kemudian jujur dan tidak memonopoli. Nah, kalau memonopoli maka hubungan dengan partner yang lain, penjual yang lain tentunya tidak baik. Ya, ini monopoli. Sehingga beliau tidak pernah melakukan monopoli. Jadi inilah kiat-kiat bisnis yang membuat relasi dan pelanggan nyaman dan percaya. Dan kepercayaan ini dijaga selamanya oleh Nabi. Masya Allah. Nah, beliau kemudian juga memberikan pelayanan prima dan mampu membangun branding, Mas Farid. Nah ini penting ini, membangun branding nih. Apa branding Nabi yang kemudian dikenal? Iya, jujur. Ya Al-Amin itu. Jadi branding yang luar biasa. Julukan yang disematkan kepada beliau karena reputasi kejujurannya. Al-Amin, Masya Allah. Jadi branding pribadi ini dibangun melalui usaha dan waktu yang cukup panjang. Jadi misalnya orang itu terkenal dengan kejujurannya Mas Bari. Tiba-tiba satu saat dia berbohong dan ketahuan, ya sudah selesai. Ibarat panas setahun dihapus dengan hujan sehari, selesai sudah. Satu kali aja ketahuan bohong, Masya Allah. Dan ini Nabi melakukan seperti itu, panjang sekali waktunya. Sehingga tidak sedikit orang-orang yang kemudian mempercayakan dagangannya atau barang dagangannya kepada Nabi tanpa modal sedikit pun.
Jadi tanpa Nabi membeli barang itu sudah dijoki ya. Kan kalau yang lain mungkin ya harus adalah berapa persennya itu ya. Tetapi orang-orang Mekah kadung percaya kepada Nabi sehingga tanpa Nabi memberi modal pun atau membeli berapa persennya, mereka tetap percaya kepada Nabi. Masya Allah. Investor penuh. Investor penuh. Salah satu bukti pelayanan yang luar biasa dari Nabi adalah suatu saat Nabi ini janjian dengan orang yang namanya Abdullah bin Abdul Hamzah. Masya Allah. Janjian di suatu tempat untuk membicarakan sesuatu. Nabi sudah sampai, ditunggu 1 hari, belum datang orangnya. Belum ada WA nih, nggak bisa kabar. Kalau ada WA mungkin saya masih OTW gitu ya. 2 hari nggak datang. Hari ketiga orangnya baru ingat bahwa dia punya janji dengan Nabi. Akhirnya orangnya datang dan Nabi tetap setia menunggu. Ini kan sulit Mas Bari. Apalagi kalau masa sekarang menunggu 2 jam saja sudah tinggal dan tidak sabar. Masya Allah. Inilah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi Muhammad itu bukan hanya pedagang biasa, tetapi beliau juga menjadi role model pebisnis yang menjunjung etika, pelayanan, dan strategi pasar. Jadi meneladani cara berdagang Nabi ini bisa menjadi bekal penting bagi siapapun yang ingin berbisnis dengan berkah dan sukses dunia akhirat. Berkah, sukses, dunia akhirat. Jadi sekali lagi kejujuran dan keikhlasan ini menjadi prinsip utama bagi Nabi dalam berdagang. Ia berjualan tanpa menipu, melayani dengan penuh adab, sopan, dan selalu mencari cara untuk supaya lebih profesional dalam memasarkan barang dagangannya. Jadi kalau tidak laku itu jangan menyalahkan saingannya, menyalahkan orang lain, tetapi terus digali apa yang menyebabkan barang saya tidak laku. Itu yang dilakukan oleh Nabi. Evaluasi terus. Masya Allah. Ini sering kita ini mendengar bahwa pedagang-pedagang itu kalau tidak laku itu menyalahkan orang lain. Ya, karena nah itu yang lebih bahaya, itu menyalahkan yang di atas. Masya Allah. Nah, mungkin ada yang bertanya-tanya, Nabi itu kan sejak muda berdagang ya Mas Bariri ya. Tetapi yang sering kita dengar Nabi itu miskin. Ya sering kita dengar Nabi itu miskin. Masya Allah. Sekarang mari kita lihat bagaimana keadaan perekonomian Nabi pada waktu itu. Jadi jika dihitung dengan emas, jadi ini patokannya emas. Memang dari dulu patokannya emas. Ada yang namanya uang dinar. Dinar itu berarti 4 gram emas. Dan ada yang namanya uang dirham, itu terbuat dari perak. Nah, kalau dihitung dengan emas, maka kekayaan Nabi pada waktu itu sekitar 1217 gram emas. Berarti 1 kilo lebih ya Mas Bari ya. Nah, kalau emas itu dihargai sekarang itu kalau tidak salah 2 jutaan. Ya, 2 jutaan. Hitung aja 2 juta supaya gampang hitungnya. Maka Nabi mempunyai kekayaan sekitar 2.434 juta. Nah, 2 miliar. Jadi usia 23 tahun, 24 tahun beliau sudah mempunyai tabungan sekitar 2.434 jutaan, 3.400 juta. Dan yang lebih mencengangkan Mas Barir, beliau juga pernah mewakafkan 15 bidang tanah di usia-usia itu Mas Barir. Nah kalau disetarakan dengan emas kira-kira 25,5 kilogram. 25,5 kilogram emas. Nah berapa itu kira-kira?
Kalau nanti tadi saya hitung sekitar 51 miliar. Jadi yang diwakafkan lebih besar daripada tabungannya. Masya Allah. Itu belum ada ini ya, belum ada anjuran sedekah itu Mas Ferry. Oh, belum ada. Belum diangkat jadi nabi kan? Masya Allah. Oh iya. Nah, dengan keadaan seperti itu, kira-kira nabi itu kaya atau miskin, Mas Ferry? Menengah ke atas kalau. Menengah ke atas ya? Kaya. Kaya ya? Iya. Nah, dibanding kita ini Iya. usia 20 tahun, 25 tahun, bahkan uang ratusan juta aja belum punya kan. Nah, tetapi kalau dibanding dengan yang atasnya tentunya ini masih belum kaya. Cuman kalau dibanding kita ya sudah kaya gitu kan gitu. Berarti Nabi itu kaya Mas Ferry. Masya Allah. Jika dilihat usianya pada waktu itu sekitar 20 sampai 24 tahun. Itu sudah punya tabungan 2 miliar dan sudah pernah mewakafkan tanah 15 bidang itu sekitar berapa tadi? 50 miliar. 51 miliar. Masya Allah. Nah, sekarang kita akan membahas bagaimana pertemuan awal antara Nabi dengan Sayyidatina Khadijah. Jadi Sayyidatina Khadijah binti Khuwailid itu nanti akan sambung nasabnya di mbahnya yang keempat. Nah, kita urut ya. Khadijah binti Khuwailid binti Asad bin Asad bin Abdul Uzza bin Qusay. Nah, nanti ketemu di Qusay ini. Sedangkan Nabi yaitu Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdi Manaf bin Qusay. Berarti Nabi turunan yang kelima. Nah, jadi keturunan Nabi dengan Sayyidatina Khadijah itu ketemu di mbahnya yang bagi Khadijah yang keempat, Nabi yang kelima. Masya Allah. Jadi nasabnya bertemu di Qusay. Nah, sebelum kita lanjut dengan pertemuan Nabi, kita bahas terlebih dahulu latar belakang dari orang yang bernama Khadijah binti Khuwailid ini. Jadi Sayyidatina Khadijah itu lahir 15 tahun lebih awal dibanding dengan Nabi. Dan menikah yang pertama dengan orang yang bernama Abu Hallah An-Nabashi namanya. Abu Hallah An-Nabashi. Wafat Mas Ferry dengan meninggalkan 2 orang putra, namanya Hindun dan Hallah. Kemudian menikah yang kedua dengan seseorang yang bernama Atik bin Aid al-Makhzumi. Ini mempunyai 1 putra, namanya Hindun juga. Punya 1 putri Hindun juga. Masya Allah. Jadi anaknya berapa Mas? 3 ya. Nah, nanti berarti ketika menikah dengan Nabi, Sayyidatina Khadijah ini sudah mempunyai 3 anak. Di masa jahiliyah, Sayyidatina Khadijah ini diberi gelar oleh orang-orang Makkah dengan sebutan Thahirah. Thahir artinya suci ya. Jadi orang-orang Mekah memberi gelar Sayyidatina Khadijah dengan Thahirah, yang artinya adalah wanita suci yang selalu menjaga kehormatannya. Wanita suci yang selalu menjaga kehormatannya. Nah, setelah 2 kali menikah, maka kemudian masih banyak lelaki yang ingin meminangnya dengan mas kawin yang cukup besar. Turunan orang kaya Mas Farid, maka mas kawinnya juga besar juga. Ini kalau konsekuensi menikahi orang kaya, biasanya mas kawinnya juga besar. Tetapi Khadijah menolak semua pinangan itu Mas Farid. Tidak ada yang terima. Jadi ketika ada yang meminang ditolak, ada yang meminang lagi ditolak. Alasannya adalah beliau ingin fokus untuk merawat atau mengasuh anak-anaknya. Ada anak 3 yang masih kecil-kecil. Masya Allah. Jadi ini wanita banget gitu Mas Farid. Ya, wanita banget. Kalau laki-laki kan
agak sulit mungkin. Sulit kan. Begitu istrinya meninggal ya sudah, cepet-cepet nikah lagi. Nah yang begini nih laki-laki banget. Iya. Kalau ada laki-laki kok saya belum mau nikah lah, saya ingin mengurus anak saya dulu, ini jarang. Jarang. Jadi laki-laki kalau ditinggal istrinya ya sudah, segera mencari yang lain. Apalagi tidak ada yang namanya masa iddah, dan itu diperbolehkan. Masya Allah. Jadi dalam dunia perdagangan Khadijah juga masih melakukannya ya. Jadi selain fokus mengasuh anak-anak, beliau juga ingin fokus mengasuh mengelola perdagangannya. Masya Allah. Nah, nama Khadijah ini di dalam dunia perdagangan adalah nama yang sangat diperhitungkan, Mas Bari. Kemarin sudah saya sampaikan bahwa kekayaan Sayyidatina Khadijah itu 2/3 dari kekayaan orang Mekah, sekitar 67%. Masya Allah. Jadi ini orang besar. Hampir setiap kafilah dagang yang membawa barang dagangan dalam jumlah besar itu bisa dipastikan itu adalah anak buah Khadijah. Masya Allah. Nah sekarang nyambung dengan apa yang dulu pernah saya sampaikan. Suatu saat Khadijah ini hendak mengirim barang ke Syam, itu barang dagangan. Lalu beliau mencari orang yang dapat dipercaya, baik dari segi kemampuan maupun dari segi kejujuran, untuk membawa barangnya ke Syam. Nah, saat itu lagi hangat-hangatnya, Mas Bari, lagi rame-ramenya orang Mekah sedang membahas tentang seorang pemuda yang bernama Muhammad. Kalau sekarang itu viral ya. Kalau sekarang itu lagi viral. Masya Allah. Jadi ini ada anak muda, umurnya masih 20-an tahun, tetapi tidak sama dengan anak-anak muda pada zamannya. Kalau yang lainnya itu ya zaman-zaman usia segitu ya senang-senang, berfoya-foya. Tetapi ini justru terkenal dengan kejujuran dan kemampuan dalam hal berdagang. Jadi Nabi kemarin sudah saya sampaikan bahwa beliau itu berdagang mulai umur 17 tahun. Jadi mulai umur 17 tahun ini sudah mulai ikut membawa barang ke luar negeri kalau sekarang. Nah di usia 20 tahun beliau sudah diberi kepercayaan oleh orang-orang Mekah. Masya Allah. Nah Khadijah ini kemudian tertarik dengan apa yang dibicarakan oleh orang-orang. Maka Khadijah kemudian berpikir, kenapa tidak Muhammad saja yang nantinya akan mengurusi perdagangan ke Syam. Jadi jika dibanding dengan senior-seniornya, pengalaman Nabi ini kan masih di bawah ya Mas Bari, masih kurang lah. Tetapi ada yang jauh lebih penting daripada pengalaman, yaitu kejujuran. Dan itu ada pada Nabi Muhammad. Masya Allah. Maka dengan mengandalkan firasat itu, akhirnya Sayyidatina Khadijah memanggil Nabi akhirnya. Nah, dalam perbincangan itulah Khadijah menangkap kesan yang luar biasa, bahwa Muhammad merupakan sosok pemuda yang cerdas, santun, pandai menjaga diri, dan berpenampilan sempurna. Tidak wah juga tidak compang-camping. Rapi gitu ya. Rapi, bukan ala kadarnya, tapi rapi. Tidak wah, tidak mewah, tapi rapi. Masya Allah. Ini adalah kesan daripada Khadijah. Muhammad itu terlihat tenang ketika diam, dan terlihat begitu berpengaruh ketika berbicara. Jadi ketika Nabi Muhammad itu berbicara, semuanya seakan-akan terdiam gitu, Mas Bari. Masya Allah. Lalu ia memperhatikan lawan bicaranya. Nabi selalu memperhatikan lawan bicaranya, mendengar dengan teliti. Tidak ada satupun yang terlewati. Kalau terlewati, beliau pasti akan bertanya. Dan tidak pernah memperlihatkan setengah-setengah dalam mendengarkan pembicaraan orang lain. Jadi
digambarkan kalau beliau mendengarkan orang itu seperti kankoi, matanya ini melotot gitu ya, memperhatikan. Melotot bukan untuk menakuti tapi memperhatikan. Masya Allah. Nah, sebagai seorang pedagang yang berpengalaman, Khadijah ini tahu bahwa semua yang dibutuhkan ada pada diri Muhammad. Maka di akhir pembicaraan itu Khadijah kemudian mengatakan, aku memanggilmu berdasarkan apa yang aku dengar dari orang-orang tentang perkataanmu yang jujur, integritasmu yang tinggi, dan akhlakmu yang mulia. Jadi aku memilihmu dan akan aku bayar engkau 2 kali lipat dari yang biasa diterima oleh orang lain dari kaummu. Masya Allah. Nah, 2 kali lipat ini juga atas bantuan daripada pamannya, Mas Bari, yang kemarin sudah saya sampaikan. Jadi nego-nego pamannya ini, Masya Allah. Jadi pamannya luar biasa. Jadi menjaga Nabi mulai kecil sampai beliau menjadi Rasul, Masya Allah. Jadi Nabi diberi upah 2 kali lipat daripada biasanya, Masya Allah. Maka dengan senang hati Nabi kemudian menerima tugas daripada Khadijah ini. Nah, dalam pertemuan itu selain membicarakan bisnis, Mas Bari, Khadijah ini juga mengamati gambaran daripada fisik Nabi, mulai dari postur tubuhnya, cara berbicaranya, cara berjalannya, dan lain-lain. Jadi selama berbincang itu Nabi selalu menundukkan wajah. Hanya sekali mengangkat wajahnya, yaitu ketika Khadijah menawarkan tugas berdagang ke Syam. Saat itulah Nabi kemudian tersenyum, karena senang ya, tersenyum sambil sedikit mengangkat wajahnya. Masya Allah. Lalu beliau mengucapkan terima kasih dan kembali merunduk, Mas Bari. Masya Allah. Jadi Nabi itu memang pemalu, sangat pemalu. Bayangkan, hanya gara-gara betisnya tersingkap tuh, Mas Bari, beliau bisa pingsan karena malunya, sehingga sampai ditegur oleh pamannya Hamzah itu, kamu ini kenapa Muhammad? Oh, cuma gitu saja kok semaput. Nanti akan ada kisah tersendiri, Masya Allah. Nah, dengan demikian, karena Nabi ini sering merunduk, maka Khadijah ini lebih leluasa memperhatikan Nabi. Ya, kalau di orang itu kalau dipandang terus kan, kalau mau lihat kan malu. Tapi kalau yang diajak bicaranya merunduk, maka dia lebih leluasa. Nah, dari situlah kemudian Sayyidatina Khadijah ini menyaksikan Muhammad ini memiliki kening yang lebar. Keningnya lebar. Kening itu yang mana? Ini apa ya? Ini ya. Ya. Kemudian dagu yang lepas. Berarti dagu ini ya. Masya Allah. Dan leher yang jenjang. Lalu dadanya juga bidang besar gitu. Matanya indah, lebar dengan bola mata yang hitam pekat. Jadi hitamnya itu pekat. Lalu giginya juga putih bersih. Masya Allah. Jadi Nabi yang terkenal tampan siapa, Mas Bari? Nabi Yusuf ya. Nah, sepengetahuan sampean, tampannya Nabi Yusuf dengan tampannya Nabi Muhammad itu tampan mana kira-kira? Sepengetahuan sampean. Kalau saya sih bisa baca, nggak tahu ya, coba Iya. berapa setengahnya ketampanan Nabi atau gimana di sekian gitu. Nabi Muhammad ya. Tampan mana berarti? Tampan Nabi Muhammad. Tampan Nabi Muhammad. Iya betul. Masya Allah. Jadi menurut Prof. Quraisy, Nabi Yusuf itu sangat tampan. Nabi Muhammad juga sangat tampan dan lebih tampan. Hanya saja wibawanya begitu besar, begitu luar biasa. Sampai-sampai para sahabat itu ada yang tidak pernah melihat, ya mungkin melihat cuma 1 detik atau berapa detik langsung merunduk. Ya. Jadi para sahabat tidak sanggup menatap wajah Nabi secara langsung. Tetapi ada yang sahabat itu yang pernah menatap Nabi terus itu. Biasanya sahabat-sahabatnya masih kecil, belum tahu wibawa itu ya.
seperti Anas bin Malik gitu. Ketika bertemu dengan Nabi kan masih kecil, sehingga kalau menatap Nabi itu seneng gitu, dipandang terus. Jadi ada tipe sahabat, ada dua tipe sahabat. Ada yang tidak berani sama sekali memandang Nabi, dan ada yang selalu menandang Nabi. Kalau memandang Nabi itu rasanya seneng gitu. Berarti sahabat yang dulunya ketika bertemu Nabi masih kecil. Kalau waktu ketemu Nabi sudah dewasa, rata-rata tidak ada yang berani memandang Nabi secara langsung. Masya Allah. Jadi komentar Profesor Quraisy, Nabi Yusuf itu sangat tampan, tapi Nabi Muhammad jauh lebih tampan. Cuma ketampanan Nabi itu kalah dengan wibawanya. Masya Allah. Nah, lalu lebih lanjut beliau mengatakan bahwa wibawa Nabi itu menutupi ketampanannya, Mas Barir. Sedangkan Nabi Yusuf itu tampan tapi tidak wibawa, tidak begitu wibawa. Sehingga ya betul, orang kalau melihat itu ya langsung seneng, wih ganteng ngirek, kalau bahasa kita. Masya Allah. Sehingga tidak bisa menundukkan pandangan orang. Bisa dipahami ya, Saudara? Jadi ketampanan Nabi itu disembunyikan lewat kewibawaannya, karismanya. Tapi Nabi Yusuf ini diperlihatkan. Bahkan ada komentar begini, Mas Bari. Andaikan Nabi Muhammad itu diperlihatkan semua ketampanannya, tidak disembunyikan dalam kewibawaannya, maka yang diperbuat oleh orang-orang itu jauh lebih dahsyat daripada apa yang dulu pernah dilakukan oleh wanita-wanita ketika Nabi Yusuf lewat itu, yaitu mengiris tangannya tanpa terasa itu. Masya Allah. Inilah Nabi kita Muhammad SAW. Jadi Nabi ini membuat orang menunduk karena rasa hormatnya. Sementara Nabi Yusuf tampan, tapi orang itu justru menikmati ketampanannya, tidak merunduk. Masya Allah. Nah, Sayyidatina Khadijah ini merasa aneh dengan dirinya sendiri. Kenapa tiba-tiba memperhatikan Nabi, padahal dia memanggil Nabi itu untuk suatu urusan, yaitu urusan bisnis. Masya Allah. Jadi dari perhatian itu beliau kemudian menyimpulkan alangkah lembutnya keindahan yang terpancar dari wajah Nabi. Alangkah indahnya senyum yang tipis itu menghias wajahnya. Lalu Khadijah merasa bahwa apa yang ramai dibicarakan oleh orang-orang Mekah itu tentang Muhammad ini memang benar. Nah, dari pertemuan itulah Sayyidatina Khadijah mulai tertarik dengan pribadi pemuda yang bernama Muhammad itu. Nah, sekarang kita lanjutkan dengan tugas Nabi sekarang. Setelah Nabi menerima tugas daripada Sayyidatina Khadijah, kira-kira yang ditemui pertama kali siapa, Mas Barir? Pamannya, ya, pamannya yaitu Abu Thalib. Masya Allah. Beliau sangat gembira, sangat senang, kemudian menemui pamannya dan bercerita bahwa Khadijah mempercayakan barang dagangannya kepada Nabi. Lalu Abu Thalib juga merasa senang, sangat bahagia. Dengan wajah sumringah kemudian mengatakan, wahai keponakanku, bergembiralah, ini adalah rizki yang diberikan Allah kepadamu. Nah, ini Nabi kemudian terharu, Mas Bari. Kenapa terharu? Sebab beliau sudah sekian lama melihat pamannya ini dalam keadaan ekonomi yang kurang. Dan setelah ini beliau sedikit banyak akan mampu membantu pamannya. Masya Allah. Maka hari keberangkatan pun tiba. Penduduk Mekah kemudian beramai-ramai mengantarkan kafilah ke perbatasan kota, termasuk Abu Thalib melepas Nabi ke Syam. Maka dalam ekspedisi dagang itu Nabi ditemani oleh seorang yang dipercaya oleh Khadijah. Ini pasti tahu, Mas Bari. Terkenal nih. Siapa? Pernah dengar nih? Maisarah. Nah, pernah dengar tak? Nah,
Jadi Nabi ditemani oleh Maisarah, orang kepercayaan Khadijah. Apakah berdua saja? Ya enggak. Yang bawa barang-barang itu enggak diceritakan. Semuanya, ibuannya itu yang bawa barang-barang. Nah, Maisarah ini laki-laki atau perempuan kira-kira Mas Fadi? Kayaknya perempuan. Perempuannya dari namanya. Nah, itu kalau di Indonesia. Kalau di Indonesia. Ternyata Maisarahnya adalah laki-laki. Masya Allah. Lalu Khadijah kemudian berpesan kepada Maisarah agar tidak membantah apapun yang dikatakan oleh Nabi Muhammad. Nah, urusan perdagangan di Syam ini berjalan dengan lancar. Barang-barang dagangannya habis terjual. Lalu dari mana Nabi mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat itu? Tadi loh, waktu perjalanan pulang tadi Mas. Oh, jual barang. Iya betul. Jadi waktu berangkat ke Syam itu beliau sudah memetakan kota ini butuh apa, kota ini butuh apa, kota ini butuh apa. Observasi ya betul. Kalau bahasa kita observasi. Nah, setelah pulang, kemudian Nabi ini membawa barang yang dibutuhkan oleh kota tersebut. Sementara pedagang-pedagang yang lain langsung saja dari Syam ya langsung pulang ke Madinah. Tetapi Nabi kemudian melayani kebutuhan dari kota-kota yang dilewati. Jadi dari sinilah kemudian Nabi mendapatkan keuntungan yang berlipat-lipat. Masya Allah. Nah, sekali lagi pedagang-pedagang yang lain ya dari Syam langsung kembali ke Mekah untuk menjual barang yang dibeli dari Syam. Jadi sekali lagi inilah penyebab daripada keuntungan Nabi yang berlipat-lipat. Lalu bagaimana kisah selanjutnya akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang.